Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's material is about bad habits and the effects. Jadi materi kita kali ini adalah mengenai bad habits atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk berkaitan dengan kesehatan kita dan juga efeknya. Nah, di sini kita bisa lihat modul yang sudah ada, yang sudah Anda dapatkan. Please look at the handout, then I would like to explain you one by one about the material. Nah, untuk bad habits dan efeknya di sini, tujuan materinya bisa dilihat di halaman paling akhir di modul ya. Jadi tujuan pembelajaran topik kita kali ini adalah baik secara written maupun secara spoken, baik tertulis maupun speaking. Kita harapkan Anda bisa untuk mempresentasikan bagaimana untuk menjelaskan bad habits dan juga efeknya. Oke, let's start. Dari yang pertama, apa sih materi bad habits itu? Bad habits adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, berkaitan dengan kesehatan. Jadi, fokus yang pertama adalah Anda harus bisa membuat kalimat lengkap untuk menjelaskan kebiasaan buruk kita dan seberapa sering kita melakukannya. Pada halaman 1 terdapat adverb of frequency, bisa dilihat ya di sini, adverb of frequency atau kata keterangan berkaitan dengan frekuensi. Kalau kita berbicara tentang frekuensi, berarti itu artinya adalah seberapa seringnya Anda melakukan sesuatu. Di sini bisa dilihat ya, dari yang paling sering atau selalu berarti 100% kita melakukannya, tidak pernah tidak melakukannya, sampai yang ke 0% atau never, belum pernah sekalipun kita melakukannya. Bisa dilihat ya, yang paling selalu kita lakukan alias tidak pernah tidak kita lakukan, kita pakai always, kemudian turun sampai ke bawah ya, ada usually, ada normally atau generally, ada often atau frequently, dan tengah-tengah di sini ada sometimes. Sometimes berarti kadang-kadang kita melakukannya, kadang-kadang tidak. Jika dalam satu minggu mungkin 3 hari melakukannya, 3 hari juga tidak. Ada occasionally, seldom atau rarely ya, jarang. Ada hardly ever, kemudian never. Nah, kalau never berarti sama sekali tidak melakukannya. Tapi kalau selalu melakukannya, tidak pernah tidak, berarti yang always. Contohnya ada di sebelah kanan. Ada yang terbalik di sini ya, nanti silahkan dibalik sendiri. Bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, dari persentasenya Anda bisa lihat mana yang paling sering. Apakah 50%? Apakah selalu gitu ya, tidak pernah tidak gitu, ataukah tidak pernah. Nah, yang bisa menilai siapa? Anda sendiri. Jadi yang bisa menilai persentasenya adalah Anda sendiri. Kemudian di sini ya, usually dan normally memiliki arti yang sama, yaitu biasanya. Namun keduanya berbeda secara makna prosentasenya. Kemudian occasionally dengan rarely juga sama-sama artinya jarang, tetapi persentasenya yang berbeda. Yang bisa menentukan perbedaannya siapa? Anda sendiri. Jadi kalau Anda mengira-ira bahwa itu cuma 10% atau 30%, Anda tinggal pilih sesuai dengan frekuensi yang sesuai. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya di bawah, selain ada adverb of frequency yang ada di atas, juga ada adverb of frequency yang di bawah sini, yaitu memakai kata every itu tiap, setiap. Kemudian on, ada once itu 1 kali, twice itu 2 kali, 3 times itu 3 kali, many times itu banyak kali. Jadi yang paling berbeda adalah once dan twice. Selebihnya tinggal ditambahkan dengan angkanya dan juga times. Misal once, twice, 3 times, 4 times. Kemudian kalau banyak kali bisa many times atau multiple times. Nah, bisa dilihat ya, misal contohnya di sini. I drink 3 cups of coffee every day. Saya minum 3 gelas atau 3 cangkir kopi tiap hari. Nah, every day di sini seperti ini ya. Tidak usah ditambahi dengan s, cukup every day. Tiap minggu itu every week, tiap bulan itu every month, tiap tahun itu every year. Kalau Anda mau pakai kata on ini juga artinya pada atau tiap-tiap, tapi on diikuti dengan nama hari. Oke, nama hari ya. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya, I play sport every Sunday. Nah, every Sunday ini sama dengan on Sunday. Jadi tiap hari Minggu bisa memakai dua adverb, bisa memakai every Sunday, bisa memakai on Sunday. Oke, jelas ya. Jadi kalau saya selalu sholat Jumat, nah, tiap hari Jumat itu bisa every Friday, bisa on Friday.
Gitu ya. Kemudian, I drink 3 cups of coffee on weekdays. Apa itu weekdays? Weekdays itu adalah hari-hari kerja. Hari-hari kerja itu Senin sampai Jumat, itu adalah weekdays. Nah, weekend itu adalah akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Jadi ketika Anda menerangkan sebuah kebiasaan di mana itu terjadi di hari-hari kerja, di hari Anda kuliah, Senin sampai Jumat, maka Anda menggunakan kata weekdays. Misal, saya selalu bangun tidur pagi banget kalau pas lagi jam hari-hari kuliah. I always get up early on weekdays. Tetapi saya bangun telat kalau akhir pekan. But I always wake up late on weekend. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi on itu juga artinya pada atau tiap-tiap. Ini on di sini bisa diganti dengan every. Jadi kalau on weekdays ini boleh pakai s, tapi kalau pakai every pastikan s-nya ini dihilangkan. Jadi on weekday. Gitu ya, on weekday. Kemudian kalau memakai s itu bisa every weekday. Nah, every weekday. Tapi kalau pakai s berarti Anda bisa memakai kata on weekdays gitu ya. Jadi kalau mau memakai s itu bisa memakai kata on. Kalau tidak memakai s di sini ya, weekday saja itu kita memakai kata every. Jadi kalau every ini diikuti dengan tunggal ya, tidak boleh diikuti dengan jamak. Ya, sekarang waktunya adalah untuk saya menerangkan mengenai cara penggunaan tata bahasanya, baik untuk adverb of frequency yang atas di sini dengan adverb of frequency yang ada di bawah. Oke, cara penggunaannya adalah ketika Anda ingin menjelaskan kebiasaan buruk Anda, maka subjeknya memakai kata I, gitu ya. Subjeknya memakai kata I. Contoh di sini bisa ya, I. Kemudian diikuti dengan adverb of frequency untuk yang bagian atas diikuti dengan ini, contohnya I usually. Kemudian diikuti dengan verb 1. Ingat ya, verb 1. Kemudian baru diikuti dengan time expression, kapan terjadinya. Misal, I usually go to sleep at midnight. Saya selalu tidurnya tengah malam gitu ya. Jadi I diikuti dengan adverb of frequency-nya apa? Diikuti dengan verb 1. Di sini verb 1 go. Jadi kalau di sini going salah. Di sini verb 2-nya went juga salah. Nah, atau verb yang lain juga salah. Harus diikuti dengan verb 1. Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Kemudian diikuti dengan ini ya, go to sleep. Nah, go to sleep ini satu frasa ya. Diikuti dengan at midnight. At midnight di sini adalah time expression. Jadi diperjelas, saya frekuensinya sering atau tidak ngapain pada saat apa. Contoh yang lain misal ini ya. Saya kadang-kadang minum alkohol. I sometimes drink alcohol. I diikuti adverb of frequency sometimes. Diikuti dengan verb 1 drink alcohol. Nah, seperti ini sudah cukup ya karena sometimes. Kemudian contoh yang lain bisa dilihat di dalam kotak situ. Nah, kemudian apakah Anda harus memakai time expression seperti ini at midnight, every morning dan sebagainya? Bisa ditambahkan, bisa tidak. Jadi yang penting adalah ada subjek, ada adverb of frequency, kemudian ada verb 1. Oke. Kemudian nah di sini ya harus verb 1. Boleh nggak pakai verb 2? Tidak. Bolehkah pakai verb ing? Tidak juga. Bolehkah verb 1 tambah s? Misal, I always eat pakai s? Tidak. Karena apa? Karena subjeknya I. Bolehkah verb 3? Tidak. Jadi harus verb 1. Itu untuk cara membuat kalimat menggunakan adverb of frequency. Nah, sekali lagi untuk yang expression of frequency di bawah sini ya. Jika kita memakai kata every, maka belakangnya harus tunggal. Every day. Every week, nggak boleh setelah day tambah s, nggak boleh setelah kata week ditambah s, nggak boleh setelah kata month juga ditambah s, itu nggak boleh ya. Jadi yang benar every day, every week, every month. Kemudian kalau mau dipakaikan s itu bisa ditambahkan dengan on. Jadi on tadi artinya kan sama dengan every. Jadi kalau Anda mau bikin kalimat begini, saya tiap hari Minggu itu bangun terlambat, itu bisa memakai 2 kalimat. I wake up late every Sunday, boleh. Atau I wake up late on Sunday, boleh on Sunday saja atau on Sundays. Jadi kalau on itu bisa tunggal, bisa jamak.
Sementara kalau every itu belakangnya harus tunggal, nggak boleh ada s-nya. Gitu ya, nggak boleh ada s-nya. Oke. Nah, itu untuk cara pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris memakai adverb of frequency. Ya, kemudian selanjutnya adalah setelah kita sudah bisa membuat kalimat bad habits, maka selanjutnya kita harus membuat kalimat effect atau dampak. Tadi kan kita bilang, oh bad habitnya atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita, contohnya adalah bangun tidur telat, tidurnya terlalu malam, minum kopi tiap hari sampai 5 gelas, itu kan bad habits ya. Those examples are bad habits for our health. Efeknya apa kira-kira? Nah, Anda harus bisa menerangkan. Misal nih, kalau Anda tidurnya terlalu malam tiap hari, tidurnya tengah malam, efeknya apa? Oh, misalkan ada kantong tidurnya, metabolismenya tidak bagus, kemudian menyebabkan lemas misalkan atau lemah. Kemudian ketika minum kopi sehari 3 gelas, maka menyebabkan kita dehidrasi atau dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus bisa membuat sebuah efek. Anda bisa melihat contoh yang ada di sini ya. To explain the description, untuk menjelaskan mengenai deskripsi mengenai efek, use present simple or models. Gunakan simple present tense atau models. Models ini terdiri dari will, bisa ya, may. Models itu ada 9 macam. Ada will, kemudian ada would, kemudian ada may, ada might, ada can, ada could, ada shall, should, dan lain sebagainya. Kita menggunakan models yang present. Jadi ada will, ada can, ada may. Kita bisa menggunakan itu. Contoh di sini ada can dan may. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah, nah contoh di sini ya. Ketika kita mau menceritakan mengenai efek akan sesuatu, yang pertama kita bisa memakai models. Bisa memakai can, bisa memakai may, bisa memakai will, shall, atau must. Kemudian diikuti dengan verb 1 atau verb 1. Ingat ya, kalau ada model sebegini harus diikuti dengan verb 1. Bolehkah dengan verb lain selain verb 1? Tidak boleh. Verb ing gimana, Miss? Nggak boleh juga ya, sama aja. Jadi harus diikuti dengan verb 1. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah buat kalimat efeknya terlebih dahulu. Tadi awalnya kalimatnya adalah misal ya, saya terkadang merokok. I sometimes smoke. Nah, baru ketika mau membuat description, smoke tadi berubah menjadi smoking. Smoking. Nah, jadi ketika Anda membuat kalimat efek gitu ya, di sini contoh. Nah, di sini. Habitsnya, I often drink soda. Saya selalu atau saya sering meminum soda. Saya sering minum soda atau minum-minuman yang instan begitu. Bagaimana membuat kalimat efek? Lihat di sini ya. Tuh, untuk verb 1 yang tadi kita buat di dalam kalimat bad habit, rubahlah itu menjadi verb ing. Nah, di sini ya. Drink soda dirubah jadi verb ing jadi drinking soda. Taruhlah itu di depan. Kemudian Anda bisa menambahkan often di sini ya, kita pindah. Boleh juga enggak, boleh juga dipindah. Kemudian tambahkanlah model. Model yang kita pilih bisa apapun, bisa can, bisa may, bisa shall, juga bisa ya. Saya pilih di sini memakai kata may. Drinking soda often may, seringnya atau bisa, make, membuat atau effect, menyebabkan nausea, mual. Nah, jadi buat kalimatnya adalah verb ing tadi yang berasal dari verb 1 di atas dipindah ke bawah menjadi verb ing. Kemudian tambahkanlah model, tambahkanlah verb 1. Verb 1 pilihannya bisa salah satu dari ini. Nanti ketika Anda membuat sebuah kalimat bisa pilih antara make, bisa pilih antara affect atau cause. Kemudian baru menyebabkan apa? Di sini konteksnya adalah menyebabkan nausea atau menyebabkan mual. Oke. Kemudian cara yang kedua untuk membuat sebuah efek adalah bisa memakai ini. To be present. Present simple tadi ya. Nah, to be present itu adalah memakai am, is, are. Karena di sini konteksnya adalah satu
smoking atau drinking soda itu konteksnya adalah memakai subjek it. Nah, maka tadi ya kita rubah drinking soda ini. Nah, drinking soda ini kata gantinya adalah it. Nah, jadi untuk kalimat kedua ketika Anda mau menjelaskan mengenai efek, drinking soda nggak usah ditulis lagi. Drinking soda ditulis menjadi it. Kemudian setelah it di sini bisa ditambahkan tadi ya, bisa ditambahkan can, may, will, shall, must, tambahkan verb 1, atau bisa ditambahkan ini it is, kemudian diikuti dengan adjective atau kata sifat. Contohnya, it is dangerous. Dangerous ini kata sifat. It is dangerous for our body. Minum soda itu berbahaya bagi badan kita. Karena apa? Terlalu sering. It is bad for your digestive system. Minum soda, it di sini artinya adalah minum soda tadi ya. Minum soda buruk untuk pencernaan atau sistem pencernaan Anda. Oke, jadi tinggal di sini ya, ketika tadi kalimat habitnya adalah I often drink soda, efek yang pertama kita pakai verb ing, kemudian diikuti diikuti model, kemudian efek yang kedua pakailah it. Boleh diikuti model, boleh di sini diikuti dengan formula yang kedua, yaitu it kemudian diikuti dengan is, diikuti dengan adjective. Kemudian habit yang ketiga untuk efeknya pakai it lagi, kemudian Anda boleh pakai model lagi. Nah, untuk kapan kita pakai model atau kapan kita pakai adjective itu bebas ya. Boleh yang di efek pertama pakai adjective, efek yang kedua pakai model, yang ketiga pakai adjective lagi. Boleh gitu. Jadi bebas-bebas saja. Tetapi yang saya tekankan adalah ketika membuat kalimat efek, yang pertama adalah tadi verb satunya di sini dirubah jadi verb ing. Nah, ditaruh di sini, baru diikuti efeknya. Kemudian efek yang kedua, yang verb ing tadi ini berubah lagi jadi it. Kemudian baru diikuti efeknya dengan menggunakan aturan yang ada di atas sini. Oke. Kemudian contohnya, oke, kita membuat contoh kalimat lagi yang lain. Contoh habitnya ya. Di sini ada I always play online games. Oke, I always play online games. Berarti apa? Di sini subjek diikuti dengan adverb of frequency, diikuti dengan verb 1, karena wajib dengan verb 1 tadi ya. Subjek diikuti dengan adverb of frequency, diikuti dengan verb 1. Nah, ini adalah kalimat habits. Efeknya apa? Nah, berarti yang ini, play online games, ini dirubah jadi verb ing. Apa itu? Oh, sudah berubah jadi ini. Playing online games. Jadi play di sini berubah jadi verb ing, playing online games. Nah, baru Anda lihat efeknya di belakang. Oh, efek yang pertama saya pilih pakai can saja deh. Playing online games can damage eyes. Bisa merusak mata. Bolehkah saya di sini milih may? Boleh. Tapi ingat kalau may berarti langsung diikuti verb 1 ya, sama seperti can. Bolehkah di sini saya pilih is misal atau adjective, diikuti is dengan adjective? Boleh. Jadi boleh diawali dengan apapun. Jadi pilihan antara Anda memakai simple present tense maupun modal itu balik ke pilihan masing-masing. Kemudian bagaimana membuat kalimat efek yang kedua? Nah, playing online games tadi diganti menjadi apa? It. Nah, baru Anda buat kalimat selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya. Kalau can diikuti dengan damage atau verb 1, jika ada kata it, kemudian mau diikuti dengan verb, maka verbnya bentuknya harus diikuti s. Jadi, it causes. Bolehkah saya pakai may misal? Boleh. Misal, it may cause. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Kalau pakai cause, kemudian pakai it sebagai subjek, maka causes. Pakai verb s. Tetapi kalau mau pakai may, maka cause-nya ini tidak ada s-nya. Ini juga sama ya. It kemudian makes. Bagaimana kalau saya mau pakai can? Nah, boleh. It can make. Tidak boleh ada s-nya. Itu untuk cara pembuatan efek untuk bad habit.
Ya, sekarang kita coba latihan bersama-sama membuat kalimat habit dan juga membuat kalimat efek. Contoh misal dalam bahasa Indonesia, saya suka makan makanan manis atau saya sering makan makanan manis. Kita pilih dulu adverb of frequency-nya dulu. Oh, saya mau pakai kata selalu. Oke, selalu bahasa Inggrisnya apa? Always. Maka ketika saya mau membuat kalimat saya selalu makan makanan manis, kita coba bikin kalimatnya. I always diikuti apa? Verb 1. Eat, makan makanan manis. Sweet food. Titik ya, jangan lupa diawali huruf besar dan diakhiri titik. Habitnya adalah I always eat sweet food. Nah, I always eat sweet food. Saya selalu makan makanan manis. Ini sebagai adverb of frequency, verb 1 di sini ya, mengikuti adverb of frequency. Ingat, tidak boleh pakai verb yang lain. Bagaimana membuat kalimat effects? Nah, kalimat efek yang pertama, ingat ya, ini kita pindah di sini karena mengawali kalimat harus diawali huruf besar. Teorinya apa tadi? Ini dirubah menjadi ing. Eating sweet food. Nah, baru kita lihat efeknya. Saya mau pakai apa ya? Oh, saya mau pakai eating sweet food itu merupakan kebiasaan yang jelek. Is bad habit. Nah, gitu ya. For our health. Kita lihat komposisinya. Eating sweet food itu adalah subjek, diikuti is, dan kalau is tadi kan aturannya apa? Diikuti adjektif, diikuti kata sifat. Apakah sudah kata sifat di sini? Oh ya, ternyata is bad atau bad saja ya. Is bad for our health. Nah, makan makanan manis itu buruk untuk kesehatan kita, gitu ya. Kemudian, bagaimana kalau mau memakai efek yang kedua? Eating sweet food ini diganti menjadi apa tadi? Eat. Nah, eat, misalkan saya mau membuat eat, itu bisa membuat gigi kita bolong. It may cause toothache, misal. Bisa bikin gigi kita sakit. It may cause toothache. It diikuti dengan may, diikuti dengan verb 1. Oke, bolehkah ini saya pakai causes? Boleh. Ini bisa it causes toothache. Oke, ingat kalau ini tambahkan a. Oke, tambahkan a. It causes a toothache. Oke. Kemudian efek yang ketiga, it. Saya mau pakai kata apa lagi? Misalkan bisa membuat diabetes gitu ya, atau gula darah meningkat. Misalkan, it can increase blood sugar. Bisa, nah it can diikuti dengan verb 1, increase blood sugar, meningkatkan gula darah. Bolehkah saya pakai kalimat yang lain? Boleh. It increases blood sugar. Jadi antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan sama, hanya bedanya jika verbnya diawali dengan may atau can, pastikan ini verbnya dalam bentuk verb 1. Tapi jika tidak diawali dengan modals atau may atau can, will, dan sebagainya, maka ini harus berupa verb s. Nah, bentuknya kayak gini ya, verb s. Oke. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan yang lain, efek yang lain. Jadi Anda ketika mau menambahkan efek yang lain tidak lagi memakai kata eating sweet food, tetapi cukup it ditambahkan efek yang lain. Jadi harapannya untuk hari ini nanti Anda bisa menulis kalimat habit, kemudian Anda bisa menulis efeknya lebih dari satu. Habitnya apa saja, bebas. Misalkan ya, mau habit berkaitan dengan makan, your eating habit, berkaitan dengan tidur, your sleeping habits, bisa berkaitan dengan minum, your drinking habits, atau bisa berkaitan dengan tontonan Anda, misalkan smartphone habits, atau gadget habits, atau apapun gitu ya. Jadi, your daily bad habits. Atau bolehkah saya pakai bad habits yang lain, misalkan, aduh saya tuh merasa tangan saya kotor, saya terlalu sering mencuci tangan. Mencuci tangan itu sesuatu yang baik. Tetapi, if you do that too much, kalau Anda melakukan habits yang baik tersebut dengan lebih
melebihi atau over ya, maka itu menjadi bad habits. Misalkan cuci tangan bagus, tapi kalau terlalu sering cuci tangan dalam 1 jam 20 kali misal, tangannya pasti kan akan kering. Nah itu juga Anda bisa menceritakan efeknya. Misal, I always wash my hands 20 times in an hour. Saya mencuci tangan 1 jam 20 kali. Efeknya apa? Bagaimana cara membuat efek? Oh, mencuci tangan tadi ya, I always wash my hands. Berarti washing my hands 20 times in an hour can cause misalkan dry on my skin, gitu-gitu dan sebagainya. Bisa menghilangkan gitu ya, atau bisa mengurangi kelembaban dalam tangan dan sebagainya. Jadi target kita hari ini adalah Anda membuat kalimat habit, kemudian Anda membuat kalimat efeknya. Oke, kira-kira seperti itu ya.